Hai teman-teman, ini Victor dan saya ingin menjawab pertanyaan tentang ide tersebut. Apakah Iteraker mencairkan atau menghilangkan atau membunuh atau menyerang sel-sel jahat atau bakteri jahat atau virus jahat? Tidak. Dan kami tidak memerlukannya untuk melakukan itu karena tubuh Anda membutuhkannya. Bahwa Iteraker memberdayakan tubuh dengan berbagai cara, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tetap berpegang pada apa yang sudah terbukti dalam sains dan jauhi pemasaran yang tidak masuk akal. Oke, perangkat tidak mencairkan apapun. Itu tidak mengidentifikasi dan menyerang apapun. Perangkat tidak melakukan hal seperti itu. Perangkat ini hanya memberdayakan tubuh Anda. Itulah yang dilakukan frekuensi celah terahertz dalam beberapa cara berbeda. Hai teman-teman, ini Victor dan inilah pertanyaan tanda pagar 2 tentang perawatan ITERA. Ada yang bertanya seberapa jauh jarak gelombang terahertz atau frekuensi gap terahertz, seberapa jauh jaraknya? Dan jawabannya adalah kita tidak tahu persisnya karena pabrikan tidak memberitahukan hal itu kepada kita. Namun kami tahu Anda harus menjaga jarak yang relatif dekat dan nyaman. Sekarang Anda tidak bisa pergi terlalu jauh karena, misalnya, mereka juga meminta Anda untuk tidak mengarahkannya ke alat pacu jantung, bukan? Jadi kami punya pertimbangan keamanan. Jadi produsen perangkat ini, tentu saja, sangat cerdas dan mereka tahu untuk mengeluarkan tingkat daya yang akan membuat perangkat ini dapat digunakan tanpa merugikan orang lain secara tidak sengaja. Dan mereka harus melakukan itu, kalau tidak FCC akan menutupnya kan? Jadi semua perangkat elektronik Anda, setidaknya di AS, adalah FCC. Dan Anda akan melihat ada stiker FCC di kotaknya. Jadi kita tahu perangkat ini aman untuk digunakan. Kita tahu bahwa gelombang terahertz tidak terjadi di mana-mana. Hanya baik untukmu. Hai teman-teman, T dan J tanda pagar 3 untuk Iteraker. Ada yang bertanya, bisakah kita membawa frekuensi celah terahertz dengan gelombang skalar melalui belitan kuantum? Tidak, Anda tidak bisa melakukan itu. Ketiga hal tersebut sama sekali tidak berhubungan satu sama lain. Frekuensi celah terahertz adalah frekuensi. Ini adalah gelombang elektromagnetik, radiasi elektromagnetik, energi skalar bukanlah frekuensi, Anda tidak dapat memodulasinya dengan frekuensi terahertz, dan sebagainya. Dan keterikatan kuantum tidak ada hubungannya dengan gagasan untuk mencoba menggabungkan hal-hal ini. Apa yang mungkin Anda pikirkan adalah konsep homeopati, di mana kita dapat menanamkan tanda energi ke dalam air seperti bunga, tumbuhan, Namun hal ini tidak dapat dilakukan dengan keterikatan kuantum. Itu dilakukan melalui elektrodinamika kuantum. Oke. Hai teman-teman, ini Victor. Saya memiliki QNA tanda pagar 4 di sini. Yang ini akan memakan waktu sedikit lebih lama. Jadi seseorang bertanya kepada saya siapakah Anda untuk berbicara tentang fisika kuantum atau perangkat ini? Jadi izinkan saya memberitahu Anda siapa saya, oke, dan mengapa saya sebenarnya memenuhi syarat untuk membicarakan berbagai hal. Saya cukup ahli dalam fisika kuantum. Siapapun yang ingin berdiskusi atau berdebat terbuka dengan saya, silakan. Anda sudah dapat menemukan beberapa video dan artikel saya tentang fisika kuantum. Saya juga menghabiskan 4 tahun bekerja di laboratorium semikonduktor sebagai asisten teknik dan asisten manajer yang bekerja dengan fisikawan dan ahli kimia. Saya memahami segalanya tentang cara membuat sirkuit terpadu. Saya dapat memberitahu Anda dengan tepat cara kerja chip komputer, termasuk fisika kuantum yang terlibat dalam setiap proses pembuatan kristal, fotolitografi, etsa kimia, substrat, fusi, penguapan logam, dan sebagainya. Saya bekerja di semua komponen berbeda di laboratorium, bersama orang-orang. Saya bahkan mengembangkan database analisis gesekan sendiri. Saya mengembangkan sistem, saya mengembangkan database, dan sebagainya. Saya 5 tahun di Angkatan Udara sebagai spesialis komunikasi pita lebar satelit, oke. Saya mendapat pelatihan dari mereka, bekerja di lapangan. Oke, jadi disinilah saya membahas tentang energi, bukan? Semua jenis frekuensi berbeda dan saya harus memecahkan masalah dan perangkat serta gangguan, segala macam hal. Sekarang, saya tidak hanya mempelajari hal ini dan melakukannya. Angkatan Udara benar-benar menganugerahi saya sebagai teknisi terbaik di dunia untuk komunikasi, komputer, dan elektronik. Oke, jadi, tentu saja, ini bukan hanya soal pendidikan dan pengalaman. Jelas sekali, saya unggul dalam apa yang saya lakukan. Sekarang, selain pengalaman-pengalaman itu, saya sudah memiliki bisnis TI sendiri selama 25 tahun, oke, yang saya dirikan dan saya punya banyak cerita tentang semua hal yang telah saya lakukan di sana. Jadi pada dasarnya saya adalah pemimpin dunia dalam pengembangan berbagai jenis sistem, termasuk sistem informasi geografis, GIS.
Saya bekerja pada kontrak pemerintah, AS. Kontrak pemerintah, dan terikat kontrak sebagai ilmuwan komputer senior, oke, dan melakukan banyak hal menakjubkan di sana. Dan saya bekerja di perusahaan besar di Jepang dan Amerika serta pemerintah. Hei, jadi saya sudah melakukan pekerjaan komersial, saya sudah melakukan pekerjaan pemerintah, saya sudah melakukan pekerjaan sukarela. Jadi ya, saya tahu apa yang saya bicarakan tentang fisika, teknik, frekuensi, dan hal-hal semacam itu. Dan tentu saja, saya seorang ahli gizi. Saya pergi ke sekolah pascasarjana untuk itu. Gelar sarjana saya di bidang komputer dengan minor ganda di bidang psikologi dan sosiologi. Dan saya bisa melanjutkannya, tapi saya sudah berada di tanda 3 menit. Saya berharap itu cukup. Hai teman-teman, ini Victor dengan Ki dan A tanda pagar 5. Dan seseorang bertanya kepada saya bagaimana frekuensi terahertz mempengaruhi biologi kita? Pertanyaan itu terlalu besar karena semua cahaya tampak adalah terahertz, yang mencakup inframerah, inframerah dekat, inframerah jauh. Jadi cahaya mempengaruhi biologi kita. Frekuensi terahertz mempengaruhi biologi kita dalam berbagai cara. Jadi sebenarnya ini adalah pertanyaan yang salah untuk ditanyakan. Menurut saya, ingat, kita sedang membicarakan perangkat iTracker yang hanya menggunakan frekuensi gap terahertz antara 2 dan 17 terahertz. Anda tahu, ini kurang dari 0,2% pita frekuensi terahertz. Jadi itulah yang sebenarnya kami lihat. Dan frekuensi kesenjangan terahertz hanya mempunyai pengaruh yang sangat halus terhadap biologi kita. Dan saya harus menjelaskan lebih lanjut di tanya jawab lain. Hai teman-teman, ini Victor dan saya di sini dengan sesi tanya jawab nomor 6. Dan kali ini pertanyaannya adalah mengapa frekuensi gap terahertz khusus untuk biologi kita? Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada banyak sekali gelombang terahertz yang berbeda. Mereka mempunyai banyak sekali efek berbeda dalam biologi kita. Saat frekuensi kita turun ke batas bawah terahertz, kita mulai menyadari bahwa sebenarnya tidak ada efeknya, tapi kita bisa melihat apa yang terjadi, artinya tubuh kita akan memantulkannya kembali. Jadi ada banyak kegembiraan dalam mengganti sinar X dengan frekuensi terahertz tertentu. Dan seiring dengan berjalannya waktu hingga ke dasar, kita mendapatkan efek yang sangat halus pada biologi kita, dan hal ini sungguh menakjubkan. Jika kita turun ke angka itu, kita mulai masuk ke microwave dan kita tahu bahwa kita mulai memasak orang. Jadi poin kuncinya adalah frekuensi celah menara memiliki efek yang sangat halus pada berbagai elemen biologi kita, yang akan saya jelaskan lebih detail nanti. Oke, jadi kita akan melakukan beberapa tes lagi di sini dengan meteran saya pada EMF. Saya akan memulai dengan RF dan saya akan menunjukkan kepada Anda sebenarnya menuju iPhone. Ini adalah iPhone 13 Pro dan hasilnya sangat sedikit. Cukup bagus, ini dia iPad 4 atau 5. Tidak terlalu tua, tapi lihat betapa gilanya hal ini. Oke, jadi ia mengeluarkan banyak frekuensi RF gila yang berbeda. Jadi iPad dan iPhone seharusnya serupa, hanya saja iPhone baru ini sebenarnya memiliki perlindungan yang lebih baik. Komputer saya juga gila. Jadi sekarang lihatlah inilah pohon Itera. Tidak banyak yang terjadi dengan perangkat rambut iterik. Sebenarnya itu cukup bagus, dan di sini saya juga punya pengering rambut. Saya akan menyalakan pengering rambut ini. Tidak banyak yang terjadi dengan pengering rambut untuk RF. Jadi itu hanya satu hal. Jadi Anda dapat melihat bahwa rambut iterik tidak mengeluarkan banyak RF. Dan jika saya ke sini lagi, Anda akan melihat saya mendekati iPhone. iPhone tidak ada masalah. iPad-nya juga tidak ada masalah. Sekarang saya sampai pada perangkat perawatan Itera. Sebenarnya tidak ada masalah di sini. Ya, Anda melihat sedikit, tapi tidak banyak. Saya dapat menyalakan perangkat dan disinilah Anda akan melihatnya melonjak di mana saja pada pegangannya. Ngomong-ngomong itu bagus sekali. Namun Anda akan melihat bahwa pengering rambut juga melakukan hal yang sama. Jadi saya akan mengubah pengering rambut ini, tidak sekuat itu, tapi sebenarnya,
Ya, ngomong-ngomong, saya juga menunjukkan kepada Anda bahwa keluar dari perangkat perawatan ITERA atau pengering rambut, tidak ada M yang keluar. Semuanya ada di sekitar seperti, barang elektronik yang ada di pegangannya dan semacamnya. Jadi sebetulnya tidak ada yang signifikan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan apakah berkaitan dengan gelombang terahertz yang dihasilkannya di sana, yang jelas dayanya sangat rendah karena radiasi yang keluar dari iPad dan komputer saya jauh lebih tinggi. Hai teman-teman, ini Victor lagi dengan tanya jawab tanda pagar 8 dan seseorang bertanya kepada saya apa itu keterikatan kuantum. Sedikit rumit di sini, tapi sebenarnya juga cukup sederhana. Akan membantu jika Anda menonton video lama saya tentang apa itu kenyataan karena secara sederhana keterikatan kuantum adalah ketika dua benda atau dua partikel atau seperti foton, elektron, dan sebagainya, tetapi dua benda bersentuhan dan kemudian menjadi terjerat. Mereka menjalin hubungan, mereka tetap terhubung meski berpisah. Sekali lagi, hubungan ini menurut kami non-lokal. Mereka terhubung sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan realitas fisik kita. Mereka mempunyai koneksi non-lokal yang menurut kami melanggar semua aturan ruang dan waktu dan sebagainya atau tidak terikat oleh aturan tersebut karena ini adalah koneksi non-lokal dan ini sangat menarik dan saya akan membicarakan hal ini. Hai teman-teman, ini Victor dan ini saya dengan Ki dan A tanda pagar 9 untuk Iteraker dan pertanyaannya adalah bolehkah saya makan atau minum makanan dingin, air dingin setelah menggunakan Iteraker? Ada juga komentar tentang bolehkah saya makan mentah? Karena ada panduan di luar sana yang mengatakan jangan makan makanan dingin, minuman dingin, atau makanan mentah setelah Anda menggunakan perangkat Iteraker. Jadi saya akan memberitahu Anda bahwa, lihat, Anda melakukan apa yang terasa baik bagi Anda. Namun, hal ini secara umum merupakan panduan yang baik karena ketika Anda makan secara umum, dan terutama jika cuaca dingin, Anda akan menarik energi dari aktivitas lain di tubuh Anda dan mengalihkannya ke pencernaan, bukan? Jadi jika Anda mencoba memicu penyembuhan dalam tubuh Anda dan kemudian Anda mengambil energi darinya, itu bukan ide yang bagus. Ini tidak berbahaya atau semacamnya, tapi ini merupakan nasihat yang cukup bagus. Hai teman-teman, ini Victor dan saya akan menjawab pertanyaan tentang Iteraker lagi. Jadi pertanyaannya, bolehkah saya mandi setelah menggunakan perangkat tersebut? Dan sebenarnya ada panduan di luar sana yang mengatakan jangan mandi selama 4 jam setelah Anda menggunakan perangkat. Dan hal ini cukup mengecewakan bagi sebagian orang. Jadi jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Begini, Anda harus melakukan apa yang nyaman bagi Anda, yang sesuai dengan gaya hidup Anda. Namun izinkan saya menjelaskan mengapa perangkat itu dikirimkan dan mengapa terkadang perangkat itu bagus dan terkadang tidak ada artinya. Jadi ide dasarnya alat ini, alat Iteraker, memberikan 3 macam penyembuhan yang berbeda. Oke, atau bahkan lebih jika kita ingin membahas beberapa detail lainnya. Tapi Anda punya elemen panas, aspek panas, yang bisa digunakan untuk tiruan, yang kami sebut moxibushi atau oki dalam bahasa Jepang. Dan disitulah Anda menerapkan panas di sepanjang titik akupuntur ini atau dimanapun yang mengganggu Anda. Jadi, panasnya sangat baik untuk Anda. Terapi panas sangat bagus, jadi salah satu gagasannya adalah Anda tidak ingin langsung menenangkan diri setelah itu. Jika Anda menggunakan panas untuk mencoba mengatasi beberapa masalah yang lebih sistemik, Anda ingin menaikkan suhu tubuh Anda sedikit. Jadi panasnya bisa sangat baik untuk itu dan Anda tidak ingin langsung mendinginkannya. Namun, apa salahnya mandi air panas bukan? Jadi kalau itu hanya ide untuk menenangkan diri, hei, kamu bisa mandi air panas, oke? Atau mandi air panas atau semacamnya, tapi itu mungkin terlalu berlebihan bagi Anda, bukan? Jadi agak sedikit rumit di sana karena mandi atau pancuran sangat mempengaruhi suhu tubuh Anda, yang mungkin cocok atau tidak dengan terapi panas. Namun, ini adalah hal yang relatif kecil. Jadi sekali lagi, lakukan apa yang nyaman bagi Anda, oke, itu yang paling penting. Dan ada elemen kedua di sini yang merupakan masalah di mana mandi tidak hanya memberikan dampak negatif tetapi mungkin mengurangi beberapa efek positif. Dan ini berasal dari gagasan bahwa frekuensi terahertz dari perangkat Iterikari menyusun semua cairan dalam tubuh Anda, semua air dalam tubuh Anda.
dan ada bak di mataku di sini. Sulit dipercaya. Jadi dalam hal ini, ketika Anda mandi atau berendam, sebenarnya Anda menyerap banyak air darinya. Dan itu bukan air baik yang Anda serap dari pancuran, bukan? Mudah-mudahan Anda punya filter, jadi setidaknya airnya lebih baik, tapi sebenarnya Anda menyerap cukup banyak air. Jadi itu akan sedikit meniadakan efek gelombang terahertz. Mereka menyusun air di tubuh Anda. Sekarang Anda pergi dan mandi dan membawa semua air kotor ini, bisa dikatakan begitu, bukan? Jadi itulah salah satu aspek negatif lain yang mungkin ingin kita hindari. Selain itu, sekali lagi saya akan melakukannya. Saya berpendapat bahwa ini mungkin kecil atau bahkan dapat diabaikan dan menyesuaikan perangkat ini dengan gaya hidup Anda adalah hal yang lebih penting. Jadi begitulah. Dan hal lainnya, keseluruhan gagasan tentang energi kristal yang menyembuhkan mandi Anda tidak memiliki dampak negatif terhadap hal itu. Jadi saya tidak akan mengkhawatirkannya. Jadi, saran saya selalu kepada klien dan orang-orang dan sebagainya adalah pertama-tama Anda harus melakukan yang terbaik untuk gaya hidup Anda. Jadi panduan yang Anda lihat tentang perangkat Icara Terry, ini bukan tentang situasi hidup dan mati seperti itu. Jadi ya, jangan terlalu khawatir tentang mandi.